Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sorry nih guys, baru udah lama nih nggak upload dan sekarang mau ngevlog yang pertama kalinya. Ngevlog di Pondok Pesantren Tahfidz Ibnu Hafidz bersama Ustadz Yusuf Mansur. Nah, sebelum kita itu, mari kita ikuti dulu. Kalau misalkan kita lihat di sini itu, banyak banget nih mobilnya. Kalau misalkan kita hitung kurang lebih ya 10, 20, 30 bahkan sampai 100. Nih coba lihat. Tuh, mobil saya semua ini. Amin 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 amin. Mudah-mudahan bisa kebeli. Minta doanya aja biar bisa kebeli nih mobil di depan saya ini. Muter parkiran mobil semua tuh, Pondok Pesantren Tahfidz Ibnu Hafidz. Nah, yuk coba mari kita ikuti langsung aja ke TKP, yaitu ada di sana ada beliau Ustadz Yusuf Mansur lagi sedang menasehati kita gitu. Nah, sini juga banyak pedagang-pedagang banyak. Nah, ini nih santriwati yang lama gitu, yang sedang menerima tamu. Ingat, nggak punya keluarga yang hebat, Ini maka pasti kalah acara. sama yang punya Allah juga. Artinya apa? Sholat berjamaahnya jago, tapi duit banyak, ya kalah Pak. Kalah itu yang cuma berjamaah. Mari Tapi kita boleh simak diadu, videonya aja ya. boleh diadu, ya, sama orang yang benar-benar ke Allahnya jago dan dia nggak punya apa-apa. Boleh diadu sama yang punya apa-apa itu. Nah, maksud saya nih ngasih tahu, si ibu tadi nggak pernah ngajarin anaknya, nggak pernah juga ngumpul-ngumpul sama anaknya itu kayak orang-orang di rumah. Anaknya hidup di jalan. Ibunya ini, ya, kalau dibanding dengan ibu dan bapak semua, kalah ibu itu karena bapak ibu punya duit. Walaupun nanti ada yang digratiskan di pesantren Ibnu Hafidz ini, kan tetap ongkos ada. Masih jajan anak mah ya tetap aja ngasih. Kadang-kadang digratisin tapi motornya di rumah NMAX. Kadang-kadang digratisin ternyata ada mobil buat nge-grab. Emang kadang-kadang suka curang kita-kita itu. Kalau buat pesantren mah nanti itu nomor 3, nomor 4 gitu. Tapi di rumahnya pasang IndiHome. Saya mah gitu. Jadi setasan saya kalau jagain santri saya, ya pakai Riado aja udah. Habis kita ke sono sini gitu. Ibarat kata kebon bapak nggak bisa tungguin karena harus ke Jakarta. Nah, gimana caranya? Sholat duha aja dulu. Terus bilang sama Allah, ya Allah, engkau yang jagain. Terus gimana? Ya pergi aja deh. Terus gak dijagain. Ya. Ada satu orang ibu nggak pernah ngajarin anaknya, nggak pernah jagain anaknya, nggak pernah kemudian bisa dihitung jari lah gitu, izin Allah nih cerita ya, serumah kayak orang-orang begitu karena anaknya buandelnya nggak keturunan. Secara nasab kira-kira gitu, nih anak blek almarhum bapaknya. Almarhum bapaknya ini maling, rampok, begal. Matinya di jalanan. Tapi Pak anaknya ini jadi ulama. Nah, kalau bapak ibu adalah seperti dia dan benar-benar jagain, gitu ya. Berarti lebih hebat nanti dari ibu itu. Karena ibu itu nggak ada jalannya kecuali jalannya cuman tadi aja sama Allah aja. Jadi usia 45 tahun ya ditinggal sama bapaknya. Terus si ibunya memang udah salehah nih gitu. Udah dari awal udah nerima takdir bahwa anaknya nggak bisa ketemu sama anaknya. Saya 7 tahun dulu hilang dari peredaran orang tua. Beliau tuh pokoknya sepanjang waktu judulnya doain anaknya. Nah ini Yai Taslim sama
Adanya Yai Hasan ini kalau nggak punya ibu yang seperti itu nggak bakal jadi orang. Nah, sekarang lihat nanti perjuangan ibu bapak, puasa sunnahnya ada nggak, puasa Daudnya ada nggak, sholat malamnya ada nggak, sholat duhanya ada nggak. Karena pesantren bukan tempat parkiran, bukan juga tempat penitipan sepatu dan sendal. Ya, pokoknya kalau taruh pesantren yakin pasti pinter, yakin pasti soleh, yakin pasti soleha. Tetap belum tentu gitu. Ya kalau ibu bapak di rumahnya nggak nyambung doa, nggak nyambung ibadah, ya gimana? Ya untung, ya alhamdulillah ketemunya begini modelnya, waduh. Tapi seberapa tangguh dia, kalau muridnya 1000 loh. Udah kejep-kejep yang begini. Dan kalau saya jadi Kiai Taufik nggak bakal mau punya santri banyak, yakin begini modelnya hebat. Tapi berapa banyak, makanya mesti jago ibu bapaknya. Demi Allah Pak, ada satu anak ya, kalau di dunia pesantren ada istilah wali jazab. Ada satu anak nggak pernah kebagian halakoh, asli nggak pernah kebagian halakoh, tinggalan dulu. Tapi dia nyimpen orang tua kayak si ibu yang tadi ini. Kerjaannya doain anaknya ya Pak. Dikirim tukang sapu loh Pak. Dikirim sama Allah tukang sapu. Ternyata tukang sapu ini malaikat Allah. Atau memang manusia yang sebenarnya dia ukurannya udah wali. Cuma nyamar aja. Nyamar. Seperti nyamarnya malaikat ya ketika ketemu dengan Maryam. Qala innama ana rasulur rabbik li ahaba laki gulaman zakiyya. Nah ini sorry guys, kan tadi kan udah lihat acaranya Ustadz Yusuf Mansur gitu. Sekarang saya mau kepo-kepoin gimana sih dapurnya gitu. Dan kebetulan sih sama ibu saya sendiri yang masak di dapur gitu. Nah yuk kita ikuti dapurnya gitu, gimana gitu. Sini masih banyak nih kawan-kawan saya nih, tuh adik saya nih. Adik saya nggak tahu nih lagi ngapain mah. Oh kalau ini mah ponakan-ponakan nih lagi pada makan mie. Nah ini nih ibu saya nih. Ibu saya itu dari pagi sampai sekarang ini apa sih namanya, masak ribuan santri gitu. Mbak, Bu, gimana Bu? Apa sih namanya? Kok bisa gitu masak ribuan santri sampai ini? Ya biasa aja. Ya, biasa aja. Biasa aja, nggak ribu-ribu amat sih. Emang gak ribut gitu? Enggak. Wah, dah Wah. Nggak ada yang bantuin juga sendirian, berdua doang. Nggak ada yang bantuin juga nggak apa-apa. Udah biasa saya mah. Biasanya kalau misalkan masak itu mulainya dari jam berapa? Kalau buat masak pagi, buat sarapan tuh dari jam 4. Masaknya sampai jam 6. Itu buat sarapan pagi. Terus masak lagi buat makan siang dari jam 9 sampai jam 1 udah selesai semua. Terus masak lagi dari jam 3 sampai jam 5. Wih, mantap. Emang nggak capek, Bu? Enggak capek, udah biasa. Udah 1 tahun saya ngurusin santri, nggak ada yang capek, nggak ada capek-capean. Nih, kan sekarang kan ada momen nih, apa sih namanya, penerimaan santri baru dan nih wisudaan santri pertama. Itu kan tamunya kan banyak banget sampai kurang lebih ratusan hampir ribuan gitu. Itu gimana tuh masaknya tuh? Enggak apa-apa, dari jam 3 doang sampai sekarang udah selesai semua. Yang bantuinnya untuk sekarang itu berapa orang? 3 orang. Wih, mantap. 3 orang juga, yang satu ya belum mengerti, ya belum biasa masak, jadi belum biasa bikin nasi ya, jadi ya cuma bertiga. Mantap, bener-bener hebat nih. Semangat terus ya Bu. Insya Allah.